Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ismail Hamka Kordowi, Clariesa, Latifah Nurkomaria, Maya Aprani, dan Sheikh Rafael Zaputra akan menjelaskan terkait tikus. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama hewan yang bernama tikus. Jadi, tikus ini merupakan salah satu hewan dari famili hewan pengerat dan ordo Rodentia. Tikus memiliki ciri-ciri kepala, badan, dan ekor terlihat jelas, tertutup rambut, tetapi ekornya bersisik dan kadang-kadang berambut. Tikus memiliki sepasang daun telinga, mata dengan membran nictitans, bibir kecil dan lentur, serta di sekitar hidung atau moncongnya terdapat misae. Badan tikus berukuran kecil, kurang lebih 600 mm. Tikus betina mempunyai kelenjar mamae berjumlah 4-6 pasang. Kaki depan tikus lebih kecil daripada kaki belakang, di mana kaki depan memiliki 4 jari, sedangkan kaki belakang memiliki 5 jari. Ekor tikus lebih panjang atau lebih pendek daripada badannya. Anus tikus terletak di bawah ekor, serta organ reproduksinya terletak di sebelah anterior anus. Berikut merupakan morfologi tikus secara umum. Gigi pada tikus memiliki susunan sebagai berikut. Pada setiap rahang dijumpai 2 buah gigi seri di atas dan di bawah. Gigi taring dan gigi premolar tidak ada, tetapi mempunyai gigi molar sebanyak 3 pasang di atas dan 2 atau 3 pasang di bawah. Jumlah gigi tikus ada 16 buah. Antara gigi seri dan geraham terbentuk suatu celah. Celah tersebut disebut diastema. Terdapat 3 jenis tikus yang sering kita temui di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu tikus atap atau ratus-ratus. Tikus atap memiliki ciri-ciri ekor lebih panjang daripada badannya. Ekor ini berguna untuk alat penyeimbang saat tikus harus memanjat atau meloncat. Tikus atap bisa tinggal di mana saja dan biasanya membuat sarang. Tikus atap termasuk omnivora meski lebih menyukai buah-buahan. Yang kedua yaitu mencit. Mencit memiliki badan berukuran kecil, bola mata belok, dan kuping naik. Mencit tidak membutuhkan banyak air, hanya sekitar 5 ml air setiap harinya. Mencit biasanya tinggal di tumpukan barang seperti sepatu, koran, beras, atau tepung, dan menyukai biji-bijian. Yang ketiga, ada tikus got atau Ratus norvegicus. Tikus got ini memiliki badan berukuran lebih besar serta mempunyai ekor yang lebih pendek dari badannya. Kebutuhan air tikus got sangat tinggi dan sangat sensitif jika berada di lokasi yang jumlah airnya terbatas. Tikus got ini memakan segala jenis makanan. Berikut merupakan tikus jenis tikus atap. Nah, ini merupakan mencit. Kemudian, ini merupakan tikus got. Nah, selain itu juga kita perlu mengetahui 9 tanda keberadaan tikus. Yang pertama yaitu adanya dropping atau kotoran tikus. Yang kedua adanya trek atau jejak. Yang ketiga adanya kerusakan atau gigitan akibat tikus. Yang keempat terdapat sarang tikus. Yang kelima adanya jalur tikus. Yang keenam terdapat bercak urin tikus. Yang ketujuh adanya tikus hidup atau mati. Yang kedelapan terdapat suara tikus. Dan kesembilan terdapat bau khas tikus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebaran habitat tikus. Yang pertama, pada daerah permukiman, terdapat 3 jenis yaitu tikus riol atau Ratus norvegicus yang biasanya terdapat pada daerah selokan. Yang kedua ada tikus mencit atau Mus musculus, dan ketiga ada tikus rumah atau Ratus tanezumi. Selanjutnya pada daerah kebun, ladang, dan perkarangan terdapat 2 jenis yaitu tikus ladang atau Ratus exulan dan tikus wirok atau Bandicota indica. Pada daerah persawahan terdapat tikus sawah atau Ratus argentiventer. Pada daerah perkebunan terdapat tikus pohon atau Ratus thiomanicus. Dan pada daerah hutan sekunder di pegunungan terdapat tikus dada putih atau Ratus niviventer. Selanjutnya, klasifikasi habitat tikus. Terdapat 3 jenis klasifikasi habitat tikus. Yang pertama jenis domestik atau domestic species, yaitu tikus yang memiliki aktivitas di dalam rumah seperti di dapur, atap, dan lemari. Contohnya ada Mus musculus atau tikus mencit, Ratus norvegicus atau tikus riol, dan Ratus tanezumi atau tikus rumah.
Yang kedua ada jenis peridomestik, yaitu tikus yang memiliki aktivitas berada di luar rumah dan sekitarnya. Contohnya ada Ratus argentiventer atau tikus sawah, Ratus exulans atau tikus ladang, dan Bandicota indica atau tikus perkarangan. Yang ketiga ada jenis telepatik, yaitu tikus yang memiliki aktivitas jauh dari lingkungan manusia. Contohnya ada Ratus niviventer atau tikus hutan dan Ratus thiomanicus atau tikus pohon. Kemudian, cara identifikasi tikus. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat badan tikus. Kemudian, mengukur panjang total tikus yang dilakukan mulai dari ujung moncong hidung tikus sampai ujung ekor tikus. Kemudian, mengukur panjang ekor tikus dan panjang telinga tikus. Setelah itu, mengukur panjang kaki belakang tikus dan panjang kepala tikus. Setelah melakukan pengukuran, akan dihasilkan data sebagai berikut, yaitu jenis. Pada penelitian ini diketahui bahwa jenis tikus tersebut termasuk ke dalam jenis tikus Ratus norvegicus atau tikus riol dengan warna coklat kehitaman, berat badan 160 gram, panjang total 370 mm, panjang ekor 203 mm, panjang telinga 18 mm, panjang kaki 42 mm, dan panjang kepala 53 mm. Sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Ya, kali ini terkait bahaya kesehatan akibat tikus. Nah, seperti kita tahu bahwa tikus ini adalah hama dan bisa menjadi vektor penyakit juga. Lalu apa sih impak dan bahaya kesehatan seekor tikus itu? Kita lihat di sebelah sini. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tikus ini bisa menularkan berbagai penyakit ke tubuh manusia, baik melalui gigitan, kotoran, atau urin. Bahkan penularan juga dapat terjadi melalui perantara kutu yang menghisap darah tikus yang terinfeksi, kemudian kutunya bisa menularkan lagi ke manusia. Nah, oleh karena itu, sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa diakibatkan oleh tikus dan gangguan kesehatannya kayak apa? Mungkin ini ada dua penyakit yang sudah familiar, mungkin yang kita kenal akibat tikus, yaitu penyakit pes yang dulu sempat mewabah, lalu penyakit leptosirosis yang sekarang masih sering terjadi ketika banjir melanda. Nah, oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa tikus ini bukan sekedar hewan biasa, tapi dia bisa memberikan impak atau gangguan kesehatan bagi kita seorang manusia. Maka dari itu kita harus melakukan suatu upaya pengendalian dan pencegahan penyakit terkait akibat tikus. Bagaimana upaya pengendalian tikus yang ada di rumah? Upaya pengendalian tikus yang ada di rumah dapat menggunakan teknik sanitasi, fisik mekanis, maupun teknik kimiawi. Upaya sanitasi yang dapat dilakukan adalah tidak menumpuk sampah makanan di dalam rumah, karena tikus mencari habitat ketika ada suatu makanan dan sarang yang tersedia. Pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan mencegah tikus supaya tidak masuk ke dalam bangunan dengan cara menutup rapat celah-celah yang ada di bangunan dengan bahan yang kuat dan tidak dapat digerogoti. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, suara ultrasonik. Metode pengusiran menggunakan suara ultrasonik dapat memanfaatkan suara jangkrik. Upaya selanjutnya adalah menggunakan rempah. Bahan rempah yang dapat digunakan untuk mengusir tikus yang ada di rumah antara lain seperti bawang putih, merica, cabai rawit, dan buah bintaro. Namun, tingkat efektivitasnya belum sampai 100% dan baru bisa mengusir tikus untuk sementara waktu saja. Upaya pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan rodentisida atau racun tikus. Rodentisida ini memiliki berbagai macam jenis dan berbagai merek. Upaya pengendalian selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengendalikan tikus di rumah yaitu menggunakan perangkap. Perangkap tikus terdiri dari perangkap yang hidup maupun perangkap mati. Perangkap hidup yaitu menangkap tikus secara hidup-hidup, sedangkan perangkap mati adalah perangkap yang dapat membunuh tikus secara langsung. Perangkap tikus perlu menggunakan umpan yang menarik bagi tikus itu sendiri, seperti kelapa bakar, selai kacang, maupun makanan yang tinggi protein seperti daging.
Perangkap tersebut diletakkan pada tempat-tempat yang strategis berdasarkan identifikasi keberadaan tikus, di mana tikus sering berlalu lalang di sana. Dan saat akan digunakan ulang, perangkap dapat dicuci menggunakan sabun, air panas, maupun air cucian beras untuk menghilangkan bekas feromon sehingga tidak dicurigai oleh tikus lain. Yang selanjutnya adalah cara pengendalian hama tikus di area persawahan. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah cara manual, yaitu dengan menggunakan predator alami seperti burung hantu ataupun dengan menggunakan orang-orangan sawah. Cara ini merupakan cara yang paling efektif karena tidak menimbulkan resistensi dan juga gangguan pada ekosistem. Cara yang kedua adalah cara mekanis, yaitu dengan menggunakan alat penyemprot api pada lubang-lubang tikus. Cara yang ketiga adalah cara elektrik, yaitu dengan menggunakan sengatan listrik ataupun alat pengusir tikus ultrasonik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.